Yo Mas Bro, kali ini Banyuku Channel lagi ngadain event giveaway di 10.000 subscriber dengan total hadiah 10 Anubias Nanang Golden untuk 5 orang pemenang. Oleh karena itu jangan lupa ikut, syaratnya mudah, cukup subscribe, like, dan komen di setiap konten Banyuku Channel. Semoga kalian menang ya Mas Bro. Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan Banyuku Channel. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit tips buat kalian yang baru mulai belajar aquascape serta pada tahap menanam ataupun planting ya teman-teman. Kalau memang di awal-awal kita baru nyemplung di hobi aquascape, kadang ada beberapa hal yang kita masih belum ketahui ya, terutama saat planting dan tanaman kita mulai tumbuh teman-teman ya. Kalau di awal-awal tuh kita kayaknya berharap sekali tanaman kita bisa tumbuh secara maksimal. Cuma yang namanya tanaman itu juga makhluk hidup, dia bisa mati bisa hidup. Jadi kemungkinan gagal pun masih ada teman-teman. Gitu ya. Nah masalahnya supaya kita nggak terlalu terlalu kecewa, dan solusi supaya tanaman kita bisa adaptasi itu sebenarnya kalau dari saya sendiri atau pengalaman saya sendiri itu gampang ya teman-teman. Kalau untuk yang baru belajar aquascape, saya sarankan tetap menggunakan tanaman-tanaman yang gampang untuk dirawat. Contohnya tanaman Amazon seperti ini. Ini lebih istilahnya kebal ataupun lebih tahan untuk di planting bagi pemula ya, dibandingkan dengan tanaman-tanaman stem plant yang lain. Kemudian juga dia nggak terlalu butuh substrat yang kompleks ya, seperti adanya fertilizer ataupun pupuk dasar, kemudian harus ada soil. Ini kalau kalian lihat itu sebenarnya hanya memakai pasir malang tanpa ada soil ataupun pupuk. Jadi hanya menggunakan pasir malang. Seperti yang saya jelaskan bahwa substrat yang hanya pasir malang ini itu tidak mengandung nutrisi. Karena memang dia hanya pasir saja Mas Bro. Terus nutrisinya dari mana? Kalau untuk tank saya ini, berhubung ini juga tank yang istilahnya low maintenance, saya hanya menggunakan pupuk cair. Pupuk cair itu juga beraneka ragam ya. Kalian bisa beli untuk yang all in, istilahnya hanya satu pupuk buat semuanya. Kadang ada pupuk cair yang beraneka ragam kandungannya ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah tanaman-tanaman yang kayak gini ini paling gampang untuk diplanting bagi kita yang baru belajar aquascape. Terus contoh yang tanaman baru diplanting itu seperti apa? Kalau ini kan udah settle ya, sudah full daun air, jadi nggak masalah ini kalau ditinggal-tinggal. Tapi yang kayak gini nih, ini yang baru beradaptasi. Jadi proses ini tuh dulu juga dilalui oleh tanaman ini Mas Bro. Cuma kalau ini kan yang baru dan memang saya nanamnya kerapatannya terlalu rapat. Jadi kemungkinan untuk dapat nutrisinya dia lebih sulit ya dibandingkan yang ini. Kalau ini kan satuan, kalau ini bergerombol teman-teman, karena kemarin itu nggak ada tempat buat naruh tanaman ini. Terus kalau sudah kayak gini, itu solusinya supaya tidak cepat mati adalah kita pangkas semua daun-daun yang sudah layu seperti ini. Karena kalau nggak dipangkas, ini akan menjadikan amonia di dalam tank ya, kemudian juga nutrisinya bakal kebuang sia-sia di batang dari si tanaman ini teman-teman. Jadi mending dibuang aja. Gak usah khawatir, nanti ini juga akan diganti dengan tumbuhnya daun baru ya. Daun baru itu seperti apa? Seperti ini nih. Ini daun baru nih teman-teman, maaf nih, ini daun baru nih, nanti jadi daun air ya. Kalau udah daun air tuh bagus teman-teman. Kalau daun darat nanti juga lama-lama akan mati dan digantikan daun yang baru. Jadi nggak usah khawatir kalau tanaman kalian mengalami seperti ini. Ini wajar sekali kalau lagi proses adaptasi daun darat ke daun air. Tugas kita adalah memastikan daun-daun seperti ini itu nanti kita keluarkan dari tank supaya tidak menjadi amonia atau zat beracun bagi ikan maupun tumbuhan kita. Seperti itu. Nah,
lama dari proses adaptasi ini juga tergantung teman-teman. Jadi semakin kita rutin merawatnya, rutin merawat dalam artian kita rajin memberikan pupuk, kemudian memberikan cahaya juga pas, itu lebih cepat beradaptasi. Kemudian suhunya kita kasih sesuai dengan panduan ya, maksudnya sesuai dengan ekosistem dia yang asli, itu lagi lebih cepat untuk beradaptasi. Cuma ini kemarin kenapa sampai seperti ini, karena saya tinggal selama 3 minggu teman-teman, gak saya rawat, saya biarkan begitu saja, lampu tidak saya nyalakan, ya udah. Jadi proses adaptasinya lebih lama dibandingkan dengan pas awal-awal saya setting tanaman ini gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya sesederhana itu aja kalau untuk proses planting dan adaptasi tanaman-tanaman yang gampang dirawat ya. Beda cerita kalau tanamannya yang sudah stem plant gitu, yang untuk dead style gitu, itu memang ada susah teman-teman. Saya sendiri juga mengalami kesulitan karena itu butuh perhatian ekstra. Ibaratnya itu manja gitu loh. Jadi tanaman yang butuh dirawat dengan sepenuh hati. Kalau ini kan kadang kalau lagi pas males ya nggak dirawat teman-teman, cuma dibiarkan saja. Enaknya menanam tanaman yang badak seperti itu mas bro, jadi nggak terlalu membuat kita pusing sendiri untuk memiliki aquascape. Kadang kan kita cuma pengen tanknya bagus tapi malas ngerawat, nah itu tuh yang bikin adaptasi tanaman jadi lebih sulit teman-teman gitu ya. Nanti kalau kayak gini, ini nanti udah ada daun air, dia akan tumbuh daun air yang lainnya. Jadi nggak usah khawatir, cukup dipotong-potong seperti itu ya, dikeluarkan dari tank supaya nanti dia nggak jadi sumber racun lah buat tank kita sendiri. Nah, ini akan saya bersihkan dulu. Semoga tips ini bisa bermanfaat buat kalian. Jadi kalau tanaman kalian lagi adaptasi, nggak usah khawatir, itu proses normal ya di dalam aquascape. Kalau misalkan tanaman hidup bisa hidup ya alhamdulillah, memang sesuai dengan tujuan kita. Tapi kalau misalkan ada yang melting dan mati, ya wajar aja, namanya tanaman hidup itu bisa mati juga teman-teman. Secanggih apapun kita, kalau misalkan memang saatnya mati ya mati aja itu ya tanaman. Nah itu aja, semoga bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada saran, kritik, dan komen, tulis saja di dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Banyuku Channel.